Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Asyifa Nur Afia dari Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama terkait dengan fungsi komposisi. Apa yang teman-teman ketahui tentang fungsi komposisi? Kira-kira apa ya fungsi komposisi itu? Sebelum lanjut ke materi, kita ketahui dahulu tentang tujuan pembelajaran kita. Oke, kita langsung saja ke pabrik ya. Tahu nggak teman-teman, ini pabrik apa? Ya, betul sekali. Ini adalah pabrik pembuatan roti gandum. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan bahan-bahan dalam pembuatan roti gandum. Proses pembuatan roti gandum melalui dua tahap, yaitu penggilingan gandum kemudian dilanjutkan pembuatan roti gandum. Pada tahap pertama, gandum digiling dalam mesin penggilingan sehingga menghasilkan tepung gandum. Kemudian tahap kedua, tepung gandum diolah sebagai bahan pembuatan roti gandum pada mesin pembuatan roti gandum. Proses tersebutlah yang dapat menggambarkan konsep fungsi komposisi. Apakah Anda sudah memiliki gambaran terkait konsep fungsi komposisi? Sekarang, kita akan mempelajari lebih lanjut terkait fungsi komposisi ya. Let's go! Terdapat 3 himpunan, yaitu A, B, dan C. Terdapat X di himpunan A yang dipetakan oleh fungsi G menjadi Y sama dengan GX di himpunan B. Kemudian, Y sama dengan GX dilanjutkan dipetakan oleh fungsi F menjadi Z sama dengan FY di himpunan C. Bentuk tersebut dinamakan F bundaran GX atau dapat dituliskan dengan bentuk FGX. Gambar tersebut memiliki proses yang sama seperti gambar sebelumnya. Tetapi, ada perbedaan yang perlu diketahui antara gambar sebelumnya dan gambar berikut ya. Terdapat 3 himpunan yaitu A, B, dan C. Terdapat X di himpunan A yang dipetakan oleh fungsi F menjadi Y sama dengan Fx di himpunan B. Kemudian, Y sama dengan Fx dilanjutkan dipetakan oleh fungsi G menjadi Z sama dengan GY di himpunan C. Bentuk tersebut dinamakan G bundaran Fx atau dapat dituliskan dalam bentuk GFX. Jadi perbedaannya yaitu gambar sebelumnya merupakan bentuk F bundaran GX, sedangkan gambar berikut merupakan bentuk dari G bundaran Fx. Jadi, seperti itulah konsep fungsi komposisi ya teman-teman. Notasi operasi fungsi komposisi adalah berbentuk bulat atau dibaca sebagai bundaran seperti pada bentuk fungsi komposisi di bawah ini. Setelah memahami konsep fungsi komposisi, kita akan belajar lebih lanjut pada contoh penerapan fungsi komposisi. Silahkan disimak penjelasan berikut ini ya teman-teman. Pak Reno memiliki pabrik roti gandum. Alasan Pak Reno membangun pabrik tersebut karena gandum memiliki kandungan yang baik sehingga dapat memberikan asupan yang sehat untuk para konsumennya. Sudahkah Anda tahu kandungan apa saja yang ada pada gandum? Gandum utuh mengandung antioksidan dan bahan aktif seperti asam fitat, polifenol, stanol, dan sterol. Gandum utuh juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat baik, seperti vitamin B, selenium, mangan, fosfor, dan tembaga. Ada sekitar 340 kalori dalam 100 gram biji-bijian, serta beberapa nutrisi penting diantaranya 72 gram karbohidrat, 13 gram protein, 10,7 gram serat, 2,5 gram lemak, dan 0,4 gram gula. Dari kandungan yang ada pada gandum, gandum juga dapat dimanfaatkan sebagai tepung gandum,
Setelah mengetahui wawasan terkait gandum, mari kita jawab bersama pada pertanyaan di berikut ini. Pabrik roti gandum yang dimiliki Pak Reno memberikan ketentuan mengenai jumlah produksi. Produksi tepung gandum adalah 2 kali stok gandum yang tersedia, sedangkan produksi roti gandum adalah 3 kali produksi tepung gandum. Jika stok gandum yang tersedia adalah 300 kg, berapa berat roti gandum yang dihasilkan? Diketahui produksi tepung gandum adalah 2 kali stok gandum yang tersedia, sedangkan produksi roti gandum adalah 3 kali produksi tepung gandum. Jika stok gandum yang tersedia adalah 300 kg, maka berapa berat roti gandum yang dihasilkan? Simak jawaban berikut ini. Dimisalkan Y sama dengan GX sama dengan 2X, menyatakan berat tepung gandum, dengan X menyatakan berat stok gandum. Misal juga Z sama dengan FY sama dengan 3Y, menyatakan berat roti gandum dengan Y menyatakan berat tepung gandum. Jadi, dapat digambarkan seperti berikut. Pada gambar di bawah ini terdapat gandum, tepung gandum, dan juga roti gandum. X merupakan stok gandum yang tersedia, kemudian Y sama dengan GX merupakan bentuk dari berat tepung gandum yang dihasilkan, dan Z sama dengan FY sama dengan FGX merupakan bentuk dari berat roti gandum yang dihasilkan. Karena telah diketahui bahwa berat stok gandum adalah 300 kg, maka dimasukkan juga bentuk yang telah dimisalkan pada berat tepung gandum, yaitu Y sama dengan GX sama dengan 2X. Kemudian juga kita tuliskan untuk bentuk dari berat roti gandum, yaitu Z sama dengan FY sama dengan FGX sama dengan 3Y. Kemudian kita substitusikan nilai X atau berat stok gandum, yaitu 300 kg, ke dalam fungsi berat tepung gandum, yaitu Y sama dengan G 300 sama dengan 2 dikalikan 300 sama dengan 600 kg. Kemudian didapatkan Y sama dengan 600 kg atau berat tepung gandum adalah 600 kg. Kemudian substitusikan nilai Y pada persamaan atau fungsi berat roti gandum, yaitu Z sama dengan FY sama dengan FG 300 sama dengan 3 dikalikan 600, hasilnya adalah 1800 kg. Jadi, didapat berat roti gandum yang dihasilkan yaitu seberat 1800 kg. Untuk lebih memahami, mari kita simak contoh soal. Jika diketahui 3 fungsi F, G, dan H sebagai berikut. Fx sama dengan 6x plus 3, Gx sama dengan x kuadrat plus 2, dan Hx sama dengan 1 per x plus 3. Maka tentukanlah soal-soal berikut ini. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Untuk penyelesaian soal A dan B, yaitu berupa penyelesaian komposisi 2 fungsi F dan G. Untuk soal A, F bundaran Gx artinya kita memasukkan fungsi Gx sama dengan x kuadrat plus 2 ke dalam fungsi Fx sama dengan 6x plus 3. Fungsi Gx disubstitusi ke dalam x di fungsi Fx, sehingga menghasilkan Fgx sama dengan 6 dikalikan x kuadrat plus 2 ditambah 3. Kemudian, lanjutkan pengerjaannya hingga ditemukan hasil 6x kuadrat plus 15. Atau dapat dituliskan F bundaran Gx sama dengan 6x kuadrat plus 15. Untuk soal B, G bundaran Fx artinya kita memasukkan fungsi Fx sama dengan 6x plus 3 ke dalam fungsi Gx sama dengan x kuadrat plus 2. Fungsi Fx disubstitusi ke dalam x di fungsi Gx, sehingga menghasilkan
G fx sama dengan 6x plus 3 dikuadratkan ditambah 2. Didapatkan 36x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 ditambah 2. Hasilnya adalah 36x kuadrat ditambah 6x plus 11. Atau dapat dituliskan G bundaran fx sama dengan 36x kuadrat plus 6x ditambah 11. Untuk penyelesaian soal C dan D, yaitu berupa penyelesaian komposisi 3 fungsi f, g, dan h. Silakan teman-teman mencoba mengerjakan soal C dan D ya. Untuk lebih memperdalam pemahaman terkait operasi fungsi komposisi, silahkan coba soal-soal berikut ini ya teman-teman. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu domain dan range dari fungsi komposisi. Apa sih domain dan range itu? Secara singkat, domain artinya daerah asal dan range artinya daerah hasil. Dapat dilihat terdapat domain G di himpunan A yang dipetakan oleh fungsi G, sehingga menghasilkan range G di himpunan B. Berikutnya, domain F di himpunan B dipetakan oleh fungsi F, sehingga menghasilkan range F di himpunan C. Bentuk tersebut dinamakan dengan F bundaran G. Namun, dapat dilihat terdapat irisan antara domain F dan range G. Hal tersebut merupakan syarat bahwa F bundaran G ada atau terdefinisi. Kemudian berikutnya dapat dilihat juga terdapat domain F di himpunan A yang dipetakan oleh fungsi F, sehingga menghasilkan range F di himpunan B. Berikutnya, domain G di himpunan B dipetakan oleh fungsi G, sehingga menghasilkan range G di himpunan C. Bentuk tersebut dinamakan dengan G bundaran F. Namun, dapat dilihat terdapat irisan antara domain G dan range F. Hal tersebut merupakan syarat bahwa G bundaran F ada atau terdefinisi. Perlu diketahui bahwa terdapat syarat agar F bundaran G atau G bundaran F dikatakan ada atau terdefinisi, yaitu syarat F bundaran G dikatakan ada ketika domain F beririsan dengan range G, hasilnya tidak sama dengan himpunan kosong. Syarat G bundaran F dikatakan ada ketika domain G beririsan dengan range F, hasilnya tidak sama dengan himpunan kosong. Jika selama ini teman-teman mengira dalam mencari domain dan range dari fungsi komposisi, yaitu dengan langsung menentukan domain dan range hasil fungsi tersebut, maka kurang tepat ya. Perlu diluruskan bahwa dalam mencari domain dan range fungsi komposisi, yaitu dengan menggunakan bentuk penguraian untuk mencari domain dan range fungsi komposisi, yaitu untuk F bundaran G, dalam mencari domain F bundaran G sama dengan himpunan dari X anggota domain G, sedemikian sehingga GX anggota domain F. Kemudian untuk mencari range F bundaran G, yaitu sama dengan himpunan dari Y anggota range F, sedemikian sehingga Y sama dengan FP, di mana P anggota range G. Kemudian untuk G bundaran F, dalam mencari domain G bundaran F, yaitu sama dengan himpunan dari X anggota domain F, sedemikian sehingga Fx anggota domain G. Dan berikutnya, untuk mencari range G bundaran F sama dengan himpunan dari Y anggota range G, sedemikian sehingga Y sama dengan GP, di mana P anggota range F. Agar teman-teman dapat memahami alur dalam mencari domain dan range dari fungsi komposisi, maka simak langkah-langkah dalam mencari domain dan range fungsi komposisi, yaitu: pertama, mencari domain dan range dari masing-masing fungsi yang diketahui seperti fungsi f dan g. Kedua, memastikan bahwa f bundaran g atau g bundaran f dapat terdefinisi atau ada dengan menggunakan syarat f bundaran g atau g bundaran f yang dikatakan ada atau terdefinisi. Yang ketiga, menguraikan bentuk mencari domain dan range fungsi komposisi. Untuk lebih memahami, mari kita simak contoh soal. Jika diketahui fungsi f dan g sebagai berikut.
fx sama dengan x min 3, dan gx sama dengan akar x. Maka tentukanlah domain f bundaran G dan range f bundaran G. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu menentukan domain dan range dari fungsi f dan g. Didapatkan domain f atau daerah asal fungsi f yaitu minta hingga sampai tak hingga. Kemudian range f atau daerah hasil fungsi f yaitu minta hingga sampai tak hingga. Kemudian domain G atau daerah asal fungsi G yaitu 0 sampai tak hingga, dan range G atau daerah hasil fungsi G yaitu 0 sampai tak hingga. Kemudian mengecek apakah f bundaran G terdefinisi, yaitu dengan menggunakan syarat f bundaran G dikatakan ada ketika domain f beririsan dengan range G, hasilnya tidak sama dengan himpunan kosong. Kita cari irisan domain f dan range G. Masukkan domain f yaitu min tak hingga sampai tak hingga, diiriskan dengan range G yaitu 0 sampai tak hingga. Hasilnya adalah 0 sampai tak hingga. Karena hasilnya tidak sama dengan himpunan kosong atau irisan domain f dan range G ada, maka f bundaran G dikatakan ada atau terdefinisi. Sebelum melanjutkan pengerjaan, berikut telah dicantumkan bentuk penguraian untuk mencari domain dan range fungsi komposisi agar teman-teman dapat mengingatnya kembali ya. Mari kita lanjutkan. Kemudian, langkah berikutnya menguraikan bentuk untuk mencari domain f bundaran G. Bentuk dari domain f bundaran G sama dengan himpunan dari x anggota domain G, sedemikian sehingga gx anggota domain f. Kita substitusikan domain G, gx, dan domain f. Didapatkan domain f bundaran G sama dengan himpunan dari x anggota 0 sampai tak hingga, sedemikian sehingga akar x anggota min tak hingga sampai tak hingga. Dilanjutkan didapatkan domain f bundaran G sama dengan himpunan x anggota 0 sampai tak hingga, sedemikian sehingga x anggota 0 sampai tak hingga. Nah, kok bisa ya menjadi x anggota 0 sampai tak hingga? Padahal sebelumnya akar x anggota min tak hingga sampai tak hingga. Karena kita akan menyamakan bentuk x atau kita mencari x seperti pada sisi sebelah kiri yaitu x anggota 0 sampai tak hingga. Nah, untuk yang di sisi kanan yaitu x yang sebelumnya akar x, kita akan mencari x-nya. Nah, x di dalam akar yang sebelumnya yaitu akar x tidak boleh hasilnya negatif di dalam akar sehingga dimulai dari 0 sampai tak hingga. Maka didapatkan nilai x anggota 0 sampai tak hingga. Kita lanjutkan sehingga didapatkan domain f bundaran G sama dengan 0 sampai tak hingga beririsan dengan 0 sampai tak hingga. Sehingga domain f bundaran G sama dengan 0 sampai tak hingga. Langkah yang dilakukan yaitu sama seperti nomor 1. Tetapi bedanya pada nomor 2 kita menggunakan bentuk penguraian untuk mencari range f bundaran G. Karena telah didapatkan domain dan range dari fungsi f dan g, serta f bundaran G dikatakan ada atau terdefinisi, maka langsung saja kita mencari range dari f bundaran G. Bentuk dari range f bundaran G sama dengan himpunan dari y anggota range f, sedemikian sehingga y sama dengan fp, di mana p anggota range G. Kita substitusikan range f, fp, dan range g. Perlu diketahui bahwa fp merupakan fx yang telah tertera pada soal, yaitu fx sama dengan x min 3. Namun pada fp, variabel x digantikan oleh p, sehingga menjadi fp sama dengan p min 3. Kita lanjutkan pengerjaan sehingga didapatkan range f bundaran G sama dengan himpunan y anggota min tak hingga sampai tak hingga, sedemikian sehingga y sama dengan p min 3, di mana p anggota 0 sampai tak hingga. Kita lanjutkan didapatkan range f bundaran G sama dengan himpunan y anggota min tak hingga sampai tak hingga, sedemikian sehingga y anggota min 3 sampai tak hingga. Nah, kok bisa ya jadi y anggota min 3 sampai tak hingga? Karena sebelumnya telah diketahui y sama dengan p min 3 di mana p anggota 0 sampai tak hingga. Jadi nilai p pada y sama dengan p min 3 dimulai dari 0
sampai tak hingga. Ketika kita substitusikan nilai 0 pada P, maka hasil Y-nya sama dengan min 3. Ketika kita substitusikan nilai 1 pada Y sama dengan P min 3, hasilnya adalah Y 1 min 3, hasilnya Y sama dengan min 2, dan seterusnya. Sehingga nilai Y tersebut bergerak dari min 3 sampai tak hingga. Jadi didapatkan Y anggota min 3 sampai tak hingga. Mengapa kita mencari nilai Y-nya saja? Karena kita akan menyamakan pada sisi kirinya juga, yaitu nilai Y. Kita lanjutkan sehingga didapatkan range F bundaran G sama dengan min tak hingga sampai tak hingga beririsan dengan min 3 sampai tak hingga. Hasilnya range F bundaran G sama dengan min 3 sampai tak hingga. Untuk lebih memperdalam pemahaman terkait domain dan range fungsi komposisi, silahkan coba soal-soal berikut ini ya teman-teman. Jadi, setelah mempelajari materi ini, dapat disimpulkan bahwa fungsi komposisi adalah gabungan operasi dari beberapa fungsi yang berurutan yang kemudian menghasilkan fungsi yang baru. Selain itu, perlu diingat ya teman-teman, untuk mencari domain dan range dari fungsi komposisi, yaitu dengan menggunakan bentuk untuk F bundaran G. Dalam mencari domain F bundaran G sama dengan himpunan X anggota domain G, sedemikian sehingga Gx anggota domain F. Untuk mencari range F bundaran G sama dengan himpunan Y anggota range F, sedemikian sehingga Y sama dengan Fp di mana P anggota range G. Kemudian berikutnya G bundaran F. Untuk mencari domain G bundaran F sama dengan himpunan X anggota domain F, sedemikian sehingga Fx anggota domain G. Berikutnya untuk mencari range G bundaran F sama dengan himpunan Y anggota range G, sedemikian sehingga Y sama dengan Gp, di mana P anggota range F. Sebaiknya, menghindari dengan cara langsung mencari domain dan range dari hasil fungsi yang telah dikomposisikan, karena cara tersebut kurang tepat ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Seru bukan? Jadi apakah kalian telah mengetahui tentang fungsi komposisi? Semoga kalian telah memahami materi tersebut ya. Saya Asyifa Nur Afia, pamit dulu ya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.